Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili yayasan dan seluruh sivitas akademika Universitas Pelita Rahmah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada Ramadan tahun 1446 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah untuk dapat melaksanakan puasa dengan baik dengan segala amal-amal sunnah yang ada di dalamnya. Diharapkan setelah puasa kita akan mendapatkan dampak positif dari ibadah yang kita lakukan, sehingga kita bisa bekerja lebih baik untuk kemajuan universitas, kemajuan daerah, kemajuan bangsa dan agama yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tentunya tidak bosan-bosan kita ucapkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita hidup dan kehidupan di dunia ini. Kita masih berada dalam keadaan sehat lahir batin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu mengikuti jalannya sampai hari kiamat. Allahumma salli wa sallim alaihi. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pada pertemuan kali ini tausiah kita membahas tentang orang-orang yang bangkrut di akhirat menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bangkit nanti di akhirat, kemudian ada sebuah alam yang kita lalui namanya Al-Mizan. Alam dikala seluruh amal kita ditimbang, dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal kebaikan dan keburukan yang kita lakukan itu pasti kita akan melihat hasilnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa saja yang mengerjakan suatu amal kebaikan, amal keburukan sebesar biji zarah, dia pasti melihat hasil yang dilakukannya itu. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat di akhirat kelak. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, terkait dengan ini, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya. Ini nanti kita baca di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah engkau wahai para sahabatku orang-orang yang al-muflis? Al-muflis terjemahnya adalah bangkrut, pailit atau tekor. Wahai para sahabatku, atadruna mal muflis? Tahukah engkau siapa itu orang-orang yang tekor, pailit? Qalu, sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata. Orang-orang yang bangkrut menurut kami ya Rasulullah adalah orang-orang yang tidak memiliki harta, orang-orang yang tidak memiliki uang dan juga tidak memiliki harta benda. Jadi sahabat menjawab ketika itu bangkrut dan tekor itu dalam segi materi. Kemudian Nabi menjawab, faqala. Lalu Nabi SAW menjawab,
innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang-orang yang bangkrut di kalangan umatku. Jadi Nabi menyebut di kalangan umatku, bukan umat lain. Orang-orang yang failit, tekor, bangkrut di kalangan umatku pada hari kiamat adalah orang-orang yang datang membawa amal salatnya. Salat wajibnya, salat sunatnya, muakkad, ghairu muakkad, qabliyah, ba'diyah, nawafil, tatawwu' dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah dia bangga dengan banyaknya amal salat yang dikerjakannya. Kemudian dia membawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala amal puasanya. Mulai dari puasa wajibnya, puasa di bulan suci Ramadan, puasa sunatnya Senin Kamis, puasa mingguan, puasa bulanan, puasa tahunan, dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sangat bangga dia dengan banyaknya amal ibadah puasanya. Wa zakatin, amal zakatnya. Dikumpulkan seluruh amal zakatnya, amal sedekahnya, amal wakafnya dan sebagainya. Mungkin selama hidup dia termasuk bagian daripada orang-orang yang rajin berzakat, rajin bersedekah, rajin berwakaf. Kemudian dia bangga dengan banyaknya amal zakat, amal sedekah, amal wakaf tadi. Nah, kita dapat membayangkan bagaimana amal-amal utama yang dibawa ke hadapan Allah, amal salat, amal puasa, amal zakat. Kemudian diperlihatkan kepadanya amal-amal keburukan yang dilakukannya. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qazafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Jadi ada 5 amal keburukan yang dikerjakannya berkaitan dengan hubungan dia dengan orang lain, hubungan sosial, hubungan masyarakat. 5 inilah yang membuat amal kebaikan tadi tidak ada berguna. Tidak ada dampak kebaikan bagi orang yang mengerjakannya tadi. Mana amal yang 5 ini membuat dia bangkrut? Qad syatama hadza. Selama dia hidup di dunia ini pernah mencaci maki orang lain. Mungkin selama hidup di dunia ini kita pernah mencaci orang. Sekurang-kurangnya pernah sekali mencaci orang lain. Yang mencaci dalam segi bentuk fisik, jasmaninya. Mungkin orang itu pendek, dipanggil si pendek. Mungkin orang itu lahir dalam keadaan kurang cacat dia lahir. Si pengka misalnya. Tinggi kakinya sebelah dipanggil si pengka. Atau si buta, si peka. Atau ketika dia lahir warna kulitnya hitam dipanggil si hitam. Dan lain sebagainya. Itu kan bagian dari bentuk penghinaan. Qad syatama hadza. Mencaci maki. Ada juga mencaci maki orang lain ini dari segi ya karakternya lah. Kadang orang ini dicaci, disamakannya dengan hewan, disamakannya dengan disamakannya dengan anjing, disamakannya dengan kerbau, dengan sapi, dengan tikus dan sebagainya. Itu kan namanya caci maki namanya. Jadi orang-orang yang pernah selama hidup mencaci maki orang lain itu akan bangkrut nanti di akhirat. Karena tanpa dia sadari ketika dia mencaci orang dari segi fisik, sesungguhnya dia telah mencaci Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa mulut kita ini banyak. Bahaya sekali dosa mulut yang kita lakukan. Karena banyak mencaci dari segi mulut yang kita ucapkan kepada orang lain. Jadi kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita nanti dituntut di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua,
Wa qazafa hadza. Selama hidup di dunia ini dia pernah menuduh orang lain. Di zaman sekarang begitu mudah menuduh orang lain, apalagi bermedia sosial sekarang. Seseorang punya akun Facebook, seseorang punya Instagram, seseorang punya YouTube, punya TikTok dan sebagainya. Itu begitu mudah dia menuduh orang lain tanpa ada alat buktinya. Kalau seseorang pernah menuduh orang lain tanpa ada alat bukti, itu disebutlah dengan fitnah. Itu fitnah. Orang tidak ada mencuri dituduh mencuri. Orang tidak berselingkuh dituduh berselingkuh. Orang tidak pernah mabuk dituduhnya mabuk. Padahal ada pembuktian. Apa dampak tuduh ini kepada seseorang? Itu akan dapat menghancurkan nama baik. Nama baik seseorang dibangun sudah puluhan tahun akan hancur dengan sekali tuduhan. Oleh karena itu, menuduh orang lain itu membuat seseorang bangkrut nanti di akhirat kelak. Nah, kemudian yang ketiga lagi. Wa akala mala hadza, selama hidup dia di dunia ini pernah memakan hak orang lain. Memakan harta orang lain secara batil. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Di zaman ini seolah-olah manusia tidak lagi memperhatikan harta yang diperdapatnya ini dari halal kah atau dari haram kah. Tidak menjadi perhatian sekarang masyarakat. Bahkan sudah jelas itu haram mencuri. Menjadi sebuah profesi baginya. Mencuri itu, mencuri kan memakan hak orang lain. Memakan riba kan memakan hak orang lain. Menyogok, menerima sogok, korupsi, itu kan memakan hak orang lain. Jadi kita betul-betul memikirkan selama hidup di dunia ini yang kita kumpulkan sekarang, apakah seluruhnya harta kita secara halal atau tidak? Rumah yang kita bangun, mobil yang kita kendarai setiap hari, baju yang kita pakai, uang yang kita punya di bank. Apakah seluruh itu halal? Halalan thayyibah. Apakah kita mengumpulkannya dengan cara-cara haram? Nah, ini akan membuat seseorang bangkrut nanti di akhirat kelak. Nah, kemudian selanjutnya adalah wasafaka dama hadza. Selama hidup di dunia ini dia pernah menumpahkan darah orang, pernah melukai orang, pernah menusuk orang, pernah membunuh orang. Kadang masalahnya masalah sepele, masalah kecil, langsung membunuh. Kadang luar biasa kejamnya hidup zaman sekarang. Membunuh tidak hanya sekedar membunuh, tapi memutilasi. Sudah dibunuhnya, ya, kemudian dipotong kepalanya, dipotong tangannya, dipotong kakinya, dipotong telinganya, dimasukkan ke dalam kofer, lalu dibuangnya ke kali. Luar biasa jahatnya manusia zaman sekarang. Seolah-olah manusia sekarang hanya hidup di dunia ini saja. Tidak terbayang baginya ada kehidupan setelah mati. Ada kehidupan setelah dunia, ada hidup setelah mati. Itu tidak terpikirkan oleh manusia sekarang. Apa dampak yang dikerjakannya itu? Kalau dia melukai orang, kalau dia membunuh orang, apa dampaknya? Itu tidak menjadi perhitungan zaman sekarang. Kadang-kadang tidak berharganya nyawa manusia sekarang. Padahal di dalam Islam, siapa saja membunuh satu jiwa, membunuh seseorang tanpa hak,
maka dia sama membunuh seluruh manusia. Sekarang kalau kita lihat di Palestina itu, sudah berapa orang bangsa Yahudi itu Israel membunuh rakyat Palestina, membunuh orang-orang tak berdosa, anak-anak kecil, perempuan, orang-orang tua. Seolah-olah dia tidak memikirkan kehidupan setelah mati, dipertanggungjawabkan seluruh amal yang dilakukannya. Qad syatama hadza, membuat seseorang mati bertumpah darah karena kepribadian, karena perilakunya menumpahkan darah orang. Ini kan berbahaya sekarang. Masuk ke rumah orang, curi barang orang, tidak mau memberikannya, bunuh. Itu saja sekarang. Nah, kemudian yang kelima adalah wa daraba hadza. Selama hidup dia di dunia ini pernah memukul orang lain, menendang, menampar. Mungkin ya dia orang apa namanya? Orang baga misalnya, orang hebat, orang kuat. Dia penguasa di negeri itu, ya mudah-mudah saja memukul, menampar orang lain, menendang orang lain tanpa hak. Oleh karena itu, kita tidak boleh sembarangan saja memukul, menendang, menampar, kecuali dengan cara hak. Sama dengan membunuh tadi. Kalau membunuh dengan hak boleh. Misalnya, seseorang kalau sudah diputuskan hukuman mati, itu algojo memancung kepala orang itu tidak ada dosanya, karena dia membunuh secara atau menembak manusia dengan hak, itu boleh. Yang tidak boleh itu tanpa hak. Juga memukul, menendang, memukul, menampar, mungkin karena kita orang hebat, orang baga dan sebagainya. Nah, kemudian 5 hal inilah yang membuat sekian banyak amal ibadah yang dilakukan oleh orang tadi tidak ada memiliki arti sama sekali. Wa yu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati, maka diambillah kebaikan-kebaikan orang yang dizaliminya tadi. Diambillah kebaikan-kebaikannya, diberikan kepada orang yang dizaliminya. Kebaikannya apa? Ya, salat, puasa, zakat, diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi tadi. Dituduhnya, dicacinya, dimakan hartanya, ditumpahkan darahnya, dipukul. Fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Fa in faniyat hasanatuhu qabla yuqda alaihi ukhiza min khatayahum faturihat alaihi. Setelah kebaikannya habis, kemudian keburukan orang yang dizaliminya itu tadi diberikanlah kepadanya. Nah, jadi coba bayangkan, kebaikannya diberikan kepada orang yang dizaliminya, sementara keburukan orang yang dizaliminya dipindahkan kepadanya. Jadi kebaikannya itu habis semua, sementara keburukan orang yang dizaliminya dipindahkan kepadanya. Jadi terbalik jadinya. Setelah itu faturihat finnar, lalu dicampakkan dan dia dibuang ke dalam api neraka. Luar biasa sekali. Inilah orang-orang yang datang menghadap Allah membawa ember yang bocor. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, semoga kita semua terhindar dari orang-orang yang bangkrut atau orang-orang yang tekor nanti di akhirat kelak. Saya kira demikian saja tausiah kita untuk pertemuan kali ini. Semoga memberikan manfaat buat kita bersama. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Baitur Rahmah. Di sini, kami tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas,
tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan profesional. Dengan fakultas yang berpengalaman dan berkomitmen, kami menyediakan pendekatan pembelajaran inovatif yang mempersiapkan Anda untuk menghadapi tantangan global. Bergabunglah bersama kami di Universitas Baitur Rahmah, dan bersama kita membentuk masa depan yang lebih baik. Marhaban ya Ramadan. Saya mewakili keluarga besar Baitur Rahmah menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa pada Ramadan 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.